Jadi akhirat yang kita tuju sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Dan untuk berjuang untuk diri kita sendiri aja kita nggak mau. Jadi jangan sampai kita yang berbuat dosa, Tuhan yang suruh tanggung jawab. Itu lucu jadinya, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Petualang. Sedikit menanggapi di dalam komentar ada yang ya anggap aja kayak bertanya ataupun bingung gitu. Kenapa menuju Tuhan sangat susah sekali? Kok banyak ujian kan begitu ya? Nah, padahal di Al-Quran sendiri ya sudah dijelaskan. Kan Allah sendiri dalam firman-Nya kan begini, yang kurang lebihnya belum dikatakan manusia ataupun seseorang itu beriman jika aku belum mengujinya. Jadi iman dan tidak itu harus diuji dulu di tingkat keimanannya. Nah, rata-rata orang merasa beriman tapi tidak mau diuji. Nah, itulah gambaran hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu pengennya yang enak-enak. Kalau dikasih susah, menjerit dia. Itulah yang aslinya yang menyiksa diri kita itu sebenarnya apa? Ya sifat hawa dari nafsu itu sendiri. Jadi hawa nafsu itu kan pengennya yang bahagia, hidup tentram, hidup nyaman, kan begitu. Tapi ketika dikasih yang susah-susah, yang sulit, itu pasti akan bergejolak. Pengennya ya menghindar saja, begitu. Itulah sebenarnya yang harus kita perangi di dalam diri kita. Jadi munculnya ego-ego itu awalnya ya diantaranya dari situ, sifat rasa merasa. Gitu. Padahal semu itu disebut. Makanya banyak orang yang merasa sudah beragama, merasa sudah bertuhan, tapi digolongkan belum termasuk. Gitu. Lawang nyatanya dikasih susah sedikit saja enggan, nggak mau. Gitu. Itulah sifat hawa nafsu. Nah, di dalam diri kita itu sebenarnya yang harus diperangin itu. Karena itu adanya ya hanya di dunia saja. Untuk menuju akhirat itu berarti harus melepaskan sifat duniawinya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengurusi urusan duniawi, tidak. Urusi urusan akhirat, maka duniawinya akan ngikut. Tapi kalau kita ngurusi urusan duniawinya, akhiratnya tidak mungkin ikut. Itu rumus dalam konsep bertuhan itu begitu. Jadi bukan kita dahulukan duniawinya, bukan, ataupun bukan kita utamakan duniawinya, tapi kita utamakan dulu akhiratnya, maka duniawinya akan ngikut. Nah, rata-rata orang beragama itu cenderung mengutamakan duniawinya, sedangkan akhiratnya dijadikan nomor 2. Ya kan aneh, padahal hidup di dunia ini sifatnya semu, fata morgana, hanya sementara, sedangkan akhirat itu sifatnya kekal. Tapi banyak manusia yang mengejarnya, ataupun yang dikejar itu yang malah yang fata morgana, ataupun suatu saat yang akan kita tinggalkan. Nah, kehidupan yang pastinya tentang akhirat yang sifatnya mutlak itu malah di nomor 2 kan lucu. Contoh, sekaya-kayanya manusia, umpamanya menumpuk-numpuk harta pun, itu juga nanti akan ditinggalkan. Padahal mati-matian itu mencarinya, gitu. Nah, ketika di dunia kita berani mati-matian, kenapa untuk menuju ke akhirat kita tidak berani mati-matian? Jadi rumusnya itu ataupun tata caranya jangan dibalik. Kalau dibalik, itu kita tidak akan bisa kembali nantinya, malah kita akan turun dimensi disebutnya ke alam bawah sadar di kehidupan yang akan mendatang. Itulah yang harus jadi introspeksi diri kita. Makanya aneh kalau ketika orang istilahnya
yang sholat lantas berdoa, itu yang diminta rata-rata nggak jauh dari dunia. Entah minta harta yang banyak, entah minta kehidupan yang tentram, damai, begitu. Sedangkan akhiratnya nggak pernah dipikirin. Padahal hakikatnya itu akhirat dulu yang diutamakan. Nanti baru dunianya akan mengikut, gitu. Jadi jangan sampai kita berani berjuang mati-matian dalam urusan duniawi kita, tapi kita tidak berani berjuang mati-matian dalam urusan akhirat kita. Nah, itu yang akan menjadi bahaya bagi kita sendiri nantinya. Jadi rumusnya itu jangan dibalik. Jadi seandainya ada guru atau orang yang mengajarkan tentang yang enak-enak, tapi menganggap bahwa ini jalan Tuhan, itu bohong. Karena hakikat menuju ke hadirat ilahi itu nggak enak. Maksudnya nggak enak apa? Hawa nafsunya, karena hawa nafsunya itu akan dilepaskan perlahan-lahan, gitu. Jadi bukan terus kita memupuk hawa nafsu kita, bukan. Jadi kalau kecenderungan kita memupuk hawa nafsu, itu akhirnya apa? Kemelekatan cinta kita kepada dunia itu sangat besar, malah tambah besar. Itu tambah mengotori kolbu, gitu. Jadi kotornya ruh yang ada di dalam diri kita sebagai manusia itu karena hawa nafsu kita, ikatan hawa nafsu kita sebenarnya. Kalau nafsu atau jiwa itu masih terkotori dengan hawa-hawa sifat-sifat kebinatangan, cita-cita duniawi, itu kita tidak akan mungkin bisa kembali ke hadirat ilahi. Pasti akan didaur ulang dalam masa kehidupan yang akan mendatang, atau di dalam kehidupan kepercayaan orang agama lain, itu disebutnya karma. Nah, kalau di dalam Islam pembalasan perbuatan baik dan buruk walaupun sebiji zarah. Jadi akan ada perhitungan. Nah, di Al-Quran sendiri kan banyak sekali perwujudan-perwujudan yang akan kita terima nantinya ketika kita di kehidupan yang mendatang. Seandainya roh kita belum bisa kembali karena apa? Belum suci. Maka dari itu kita harus introspeksi diri, bukan malah senang terus di dalam urusan duniawi. Tetap kita mencari duniawi nggak ada masalah. Hanya saja tujuan urusan kita mencari duniawi ini jangan ditujukan untuk membesarkan atau memupuk hawa nafsu kita, tapi manfaatkanlah duniawi ini untuk berjuang di jalan Tuhan ataupun menuju akhirat kita. Ini tentang kita, bukan tentang orang lain, tentang diri kita sendiri. Jadi akhirat yang kita tuju sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, gitu. Dan untuk berjuang untuk diri kita sendiri aja kita nggak mau. Jadi jangan sampai kita yang berbuat dosa, Tuhan yang suruh tanggung jawab. Itu lucu jadinya, kan gitu. Nyatanya kita dikasih kesalahan orang lain aja kita tidak mau kok. Ya itu tadi. Maka dari ini kita harus belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan memperbaiki orang lain, bukan. Karena hidup ini sebenarnya tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Orang lain urusan orang lain, diri kita urusan diri kita. Memang roh itu semuanya berasal dari Tuhan, ataupun segala roh urusan Tuhan, tapi rohmu ya urusanmu sendiri. Baik, sementara ini dulu yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih kepada saudaraku semua dimanapun berada. Salam rahayu, salam damai, salam bahagia selalu. Salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.